Oke, pemilu damai 2024, aman, damai, harmoni. Oke. Pemuda Indonesia Center, Jakarta, 14 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Salam hormat bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemilihan umum tahun 2024 akan dilaksanakan. Untuk itu, maka keamanan dan kenyamanan serta terlaksananya pemilu harus mendapatkan keamanan bagi seluruh masyarakat sehingga memberikan rasa puas. Demi terwujudnya pemilihan umum yang damai, maka diperlukannya kontribusi dari pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat negara seperti Kepolisian Republik Indonesia dan juga Tentara Nasional Indonesia dalam mengamankan, menertibkan, dan memberikan pengayoman kepada masyarakat serta menunjukkan netralitasnya agar terjamin hak masyarakat dalam melaksanakan pemilihan umum di tahun 2024. Peran dan fungsi pemerintah yang saat ini telah berjalan harus dituntaskan dan diselesaikan dengan baik. Hal serupa juga harus dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum yang sejauh ini telah mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan seksama. Maka dari itu, kami Pemuda Indonesia Center bersama mahasiswa, pemuda, dan masyarakat umum pegiat pemilu damai menyatakan, kawan-kawan harap diikuti. Satu, menghimbau kepada seluruh pasangan calon, Presiden dan Wakil Presiden, agar tidak mempertontonkan hal-hal negatif kepada masyarakat dalam kontestasi pemilu 2024 sebagai bentuk pendidikan politik. Dua, menghimbau kepada seluruh pasangan calon, Presiden dan Wakil Presiden, agar tidak saling menyerang secara personal dan mengedepankan adu gagasan serta visi dan misi. Tiga, terima kasih dan apresiasi kepada pemerintahan yang saat ini menjabat, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga jajaran Kabinet Indonesia Maju, atas pengabdian dan dedikasinya terhadap NKRI. Empat, terima kasih kepada penyelenggara pemilihan umum dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu tahun 2024. 5. Terima kasih dan apresiasi kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia atas pengawalan proses pemilu hingga saat ini, sehingga berlangsung aman, damai, dan harmonis. 6. Mendukung dan mendorong netralitas TNI Polri dalam pelaksanaan pemilu 2024. 7. Mengawal dan menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024 yang aman, damai, dan harmonis guna persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI. Sekian dari kami Pemuda Indonesia Center bersama mahasiswa, pemuda, masyarakat umum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Pemuda Indonesia Center bersama dengan mahasiswa, pemuda dan masyarakat umum hari ini hadir membersamai kita semua dalam rangka deklarasi pemilu damai 2024. Kami memohon maaf jika kemudian kehadiran kami mungkin sedikit mengganggu, tapi hari ini kami ingin menyampaikan bahwa semua elemen adalah salah satu peran penting dari semua elemen adalah mengawal pemilu damai 2024, dan termasuk dari kita Pemuda Indonesia Center yang tergabung dari mahasiswa, pemuda dan juga masyarakat secara umum. Hari ini saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir. Hari ini menunjukkan bahwa kawan-kawan punya kepedulian. Hari ini menunjukkan bahwa kawan-kawan memiliki jiwa atau semangat untuk sama-sama menyukseskan pemilu damai 2024. Ada beberapa poin yang mungkin ingin saya sampaikan di awal. Pertama, kontestasi politik atau pemilu 2024 ini adalah pendidikan politik bagi seluruh masyarakat, dan semuanya harus terlibat, karena suksesi itu adalah tanggung jawab kita semua. Bagaimana pemilu ini berjalan itu adalah tanggung jawab dari kita semua. Bagaimana kemudian hasil dari pemilu ini tanggung jawab dari kita semua. Pemimpin yang dilahirkan nanti pun itu adalah tanggung jawab dari kita untuk mengawal dan memastikan bahwa kita tidak salah dalam memilih pemimpin. Hari ini kawan-kawan, pendidikan politik tidak didapatkan di dalam kelas. Pendidikan politik tidak didapatkan di dalam diskusi-diskusi yang mungkin berbentar waktunya sebentar. Pendidikan politik itu hadir dan dicontohkan oleh pelaku-pelaku politik. Salah satunya adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hari ini ada tiga paslonnya, dan yang disayangkan adalah ketika tiga-tiganya tidak mengunggulkan visi misi, tetapi malah fokus menyerang individu satu sama lain. Itu yang harus kita kawal, itu yang harus kita sampaikan dan kita suarakan, bahwa masyarakat butuh tontonan yang berkualitas, masyarakat butuh dipaparkan visi misi yang berkualitas, bukan justru menjelekkan satu sama lain. Terus kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyukseskan pemilu yang damai, aman dan harmonis. Itu tanggung jawab dari mahasiswa, pemuda dan semua elemen masyarakat. Dan hari ini adalah bentuk konkret bahwa kita sama-sama peduli dengan hal itu. Kita juga menghimbau, kita juga mengharapkan agar tidak ada lagi berita-berita tidak benar, hoax dan sebagainya. Tidak ada tindakan anarki, tidak ada kemudian tindakan kekerasan yang kemudian sampai harus menelan korban jiwa seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Oke, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya kembali mengajak dan menghimbau kepada kita semua agar tetap komitmen dan konsisten dengan apa yang kita sama-sama perjuangkan, yaitu pemilu 2024 yang aman, damai, dan harmonis. Mungkin selamat pagi kawan-kawan sekalian. Hari ini saya menyapa kawan-kawan yang hari ini hadir di depan bundaran HI untuk bagaimana kita bersama-sama mendeklarasikan pemilu damai pada 2024 kali ini kawan-kawan sekalian. Kita tahu bahwasanya dalam momentum politik kali ini kawan-kawan sekalian, kita dihadapkan dengan para kandidat calon yang kemudian kali ini bukan menyampaikan visi dan gagasannya untuk bagaimana merurus Indonesia di tahun-tahun yang akan datang, tetapi malah menggunakan bahasa-bahasa yang kemudian menyerang person itu sendiri kawan-kawan sekalian. Maka kita sebagai pemuda hadir di sini untuk bagaimana mendeklarasikan pemilu damai itu sendiri kawan-kawan sekalian. Hari ini kita sebagai agen perubahan hadir untuk bagaimana memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya apa yang kemudian kita deklarasikan pada bulan hari ini adalah bentuk konkret untuk bagaimana menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya kita harus menciptakan, kita sebagai generasi muda harus menciptakan pemilu damai dan harmonis kawan-kawan sekalian. Karena melihat rangka debat yang kemudian sudah dilakukan oleh KPU itu sendiri, namun ada capres-capres yang kemudian menyerang person daripada capres kawan-kawan sekalian. Maka sudah seharusnya
Kita sebagai pemuda dan mahasiswa hadir di sini untuk menjadi garda terdepan untuk bagaimana mendeklarasikan pemilu damai di tahun 2024 kali ini, kawan-kawanku sekalian. Kita tahu bagaimana peran penting pemuda dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, kawan-kawanku sekalian. Hari ini lagi-lagi kita sebagai pemuda agen perubahan berkumpul di depan Bundaran HI untuk bagaimana menyuarakan persoalan pemilu damai, kawan-kawanku sekalian. Kita cinta damai, kawan-kawanku sekalian. Maka kita menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi, terprovokasi dengan apa yang kemudian hari ini disampaikan oleh cawapres itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Kita harus menggunakan akal sehat untuk bagaimana memilih pemimpin yang kemudian betul-betul menuntun bangsa ini ke arah yang lebih baik, kawan-kawanku sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya. Pada hari ini kita yang terdiri dari berbagai macam elemen masyarakat, ada kawan-kawan mahasiswa, ada kawan-kawan pemuda, dan ada masyarakat Indonesia. Pada hari ini berdiri di tengah-tengah Car Free Day Bundaran HI. Di sini kita melihat bahwasanya banyaknya antusiasme kawan-kawan sekalian untuk bisa berkomitmen bersama-sama untuk mensukseskan pemilu yang aman, damai, dan harmonis. Nah, pada hari ini kita juga sadar bahwasanya pemilu itu bukan berarti sebuah ajang pesta demokrasi, tapi bagaimana kita harus bisa memastikan bahwasanya pemilu itu merupakan sebuah ajang transisi kepemimpinan dan juga regenerasi kepemimpinan, untuk bisa melihat bahwasanya kita nantinya akan membawa satu kemajuan dan keberlanjutan yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu kawan-kawan di sini, mari kita saling jaga persatuan, mari kita jaga kesatuan untuk sama-sama bisa menjaga dan mengawal jalannya pemilu tahun 2024. Nah, berkaca dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwasanya segala entitas penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, dan juga DKPP telah memiliki tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing. Masyarakat Indonesia, oke teman-teman, kita perlu bersama bahwasanya dalam debat calon presiden dan wakil presiden, semua paslon saling menyerang personal. Kita ketahui juga bahwasanya isu-isu misalnya Prabowo Subianto menjadi isu 5 tahun sekali tentang HAM segala macamnya. Kemudian isu ganja diangkat lagi, kemudian isu Bapak Anies diangkat lagi ke permukaan. Nah, itu kemudian yang harus kita himbau kepada masyarakat, yang harus kita suarakan kepada pelaku-pelaku politik. Kenapa kemudian para media menyebar berita-berita hoax, para akun-akun buzzer menyebar berita-berita fitnah yang kemudian dipaparkan kepada semua masyarakat yang mungkin tidak bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hoax dan mana yang berita palsu. Itu Salam mahasiswa, salam mahasiswa, hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih.